Coba cek saldo ATM atau mutasi rekening kalian belakangan ini. Kerasa nggak sih kalau angka yang sama sekarang nilainya jauh beda dibanding tahun lalu? Kita sering dengar berita ekonomi baik-baik saja, tapi di pasar, di supermarket, sampai di tagihan bulanan, ceritanya beda total. Hari ini, kita bakal bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar ekonomi kita di 2026 ini. Hal-hal yang nggak bakal kalian temukan di berita utama, tapi bakal menentukan gimana nasib dompet kita setahun ke depan. Yuk, kita obrolin pelan-pelan. Banyak yang bilang ekonomi kita tumbuh stabil di angka 5%, tapi pertanyaannya sederhana. Pertumbuhan itu larinya ke kantong siapa? Kalau kita perhatikan lebih teliti, harga barang kebutuhan pokok naik pelan tapi pasti. Sementara gaji mayoritas dari kita justru stagnan di situ-situ saja. Fenomena ini bukan sebuah kebetulan semata, melainkan tanda pertama bahwa daya beli kita sebenarnya sedang digerogoti dari dalam oleh inflasi yang tidak terlihat. Kesenjangan antara angka di atas kertas dengan realitas di dompet ini menciptakan ilusi kemakmuran yang sangat berbahaya. Kita mungkin merasa masih bisa belanja, tapi sebenarnya jumlah barang yang kita bawa pulang semakin sedikit dengan jumlah uang yang sama. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada penyesuaian pendapatan yang nyata, kelas menengah kita akan terus merosot ke bawah dan terjebak dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan di akhir tahun ini. Kita sering merasa bangga dengan daya beli masyarakat yang katanya tetap kuat meski kondisi global sedang tidak menentu. Namun, jika kita mau sedikit lebih jujur dan melihat data lebih dalam, banyak dari konsumsi tersebut sebenarnya ditopang oleh tumpukan utang, bukan dari penghasilan real yang meningkat. Ini ibarat kita sedang dipaksa lari maraton dengan kecepatan penuh, padahal kita sedang menggunakan tabung oksigen yang isinya sudah hampir habis. Ketergantungan pada kredit untuk menutupi biaya hidup sehari-hari adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saat masyarakat mulai mencapai batas maksimal plafon kredit mereka, konsumsi akan anjlok seketika, dan mesin ekonomi kita bakal macet total. Kita tidak bisa terus-menerus memaksakan gaya hidup normal di atas fondasi keuangan yang rapuh, karena pada akhirnya bunga pinjaman akan menagih janji yang tidak bisa kita penuhi. Efek dominonya kini sudah mulai terasa sangat nyata di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Warung-warung kecil dan pedagang pasar mulai mengeluh sepi karena orang-orang lebih memilih untuk berhemat habis-habisan dan hanya membeli barang yang benar-benar darurat. Kalau sektor paling bawah ini sudah mulai goyang dan kehilangan napasnya, maka struktur ekonomi yang lebih besar di atasnya tinggal menunggu waktu saja untuk ikut retak. Penurunan omzet di tingkat akar rumput ini punya dampak yang sangat luas, mulai dari pengurangan stok barang hingga terhentinya perputaran uang di lingkungan lokal. Ketika pedagang kecil tidak lagi memiliki modal untuk berputar, daya serap tenaga kerja informal juga akan hilang. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan baru mulai terbentuk secara perlahan di sekitar kita tanpa banyak yang menyadarinya sampai semuanya terlambat. Sadar nggak sih kalau barang-barang di sekitar kita, mulai dari perabotan rumah, baju, sampai aksesori gadget, makin didominasi produk luar dengan harga yang nggak masuk akal murahnya. Ini bukan cuma soal urusan pilihan belanja atau sekadar mencari harga miring, tapi soal industri lokal kita yang perlahan mati kutu. Produk dalam negeri seringkali kalah telak di harga karena biaya produksi dan logistik kita yang masih tinggi. Sementara, barang impor masuk dengan volume raksasa dan harga yang menghancurkan pasar. Fenomena ini adalah serangan senyap bagi kedaulatan ekonomi kita. Saat kita terlalu asik mengonsumsi produk murah dari luar, kita sebenarnya sedang mengirimkan modal ke luar negeri dan membiarkan produsen lokal gulung tikar. Kalau hal ini terus dibiarkan tanpa proteksi yang kuat, Indonesia di tahun 2026 ini cuman bakal jadi pasar raksasa bagi negara lain, tanpa punya taring sedikit pun untuk memproduksi kebutuhan bangsanya sendiri. Dampak langsung dari tumbangnya industri lokal adalah hilangnya lapangan kerja secara masif yang seringkali nggak terdeteksi radar berita. Saat pabrik-pabrik tekstil atau bengkel produksi lokal tutup satu persatu, angka pengangguran yang enggak kelihatan mulai menumpuk di berbagai daerah. Para pekerja yang dirumahkan ini akhirnya terpaksa lari ke sektor informal atau menjadi ojek online yang pendapatannya nggak menentu, yang otomatis bikin daya tahan ekonomi kita jadi makin rapuh. Pergeseran tenaga kerja ke sektor informal ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan
karena mereka nggak punya jaminan sosial atau kepastian penghasilan jangka panjang. Ketika mayoritas usia produktif kita hanya bertahan hidup dari hari ke hari tanpa jaminan masa depan, stabilitas ekonomi nasional sedang berada di ujung tanduk. Kita sedang menghadapi ledakan pengangguran terselubung yang bisa memicu masalah sosial lebih besar jika tidak segera diantisipasi. Ketergantungan kita yang sangat tinggi sama barang impor ini adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Begitu terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah atau ada sedikit saja gangguan pada jalur distribusi global, harga barang di dalam negeri bakal melonjak seketika tanpa ada ampun. Kita nggak punya benteng pertahanan yang cukup kuat karena pondasi produksi lokal kita sudah terlanjur keropos akibat terlalu lama dimanjakan oleh kemudahan impor. Krisis ini bakal terasa sangat menyakitkan ketika barang modal untuk industri pun harus kita datangkan dari luar dengan harga yang makin mahal. Akibatnya, biaya hidup akan naik secara sistemik dan rakyat kecil lah yang paling pertama terkena imbasnya. Jika kita tidak mulai beralih mendukung kemandirian produk lokal sekarang juga, kita hanya sedang menunggu giliran untuk jatuh dalam krisis yang sebenarnya bisa kita cegah sejak lama. Satu hal yang paling ngeri di 2026 ini adalah kemudahan buat berutang hanya dengan sekali klik di layar ponsel. Fenomena beli sekarang bayar nanti atau pay later sudah bukan lagi sekadar fitur tambahan, tapi sudah mendarah daging jadi gaya hidup masyarakat kita. Masalahnya, banyak yang terjebak dalam euforia belanja tanpa sadar kalau bunga yang terus berjalan itu nggak pernah tidur. Bahkan saat kita sedang bermimpi tentang kemewahan semu tersebut. Kemudahan akses ini menciptakan gelembung ekonomi di tingkat rumah tangga yang sangat rapuh. Kita seolah dipaksa untuk terus mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya demi validasi sosial, atau sekadar tidak mau kalah dengan tren. Begitu gelembung ini pecah karena beban cicilan sudah melebihi kapasitas penghasilan, yang tersisa hanyalah stres finansial yang bisa menghancurkan keharmonisan keluarga dan masa depan pribadi. Banyak anak muda dan pekerja kelas menengah yang kini terjebak di dalam lingkaran setan ini tanpa jalan keluar yang jelas. Mereka terlihat makmur, selalu update dengan gadget terbaru, dan sering nongkrong di tempat hits di media sosial. Tapi di balik layar sebenarnya mereka lagi berjuang mati-matian buat menutup lubang tagihan tiap bulannya. Ini bukan sekadar masalah keuangan biasa, tapi krisis mentalitas yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional kita secara keseluruhan. Ketika sebagian besar energi dan pikiran produktif anak muda habis hanya untuk memikirkan cara membayar bunga utang konsumtif, produktivitas nasional otomatis bakal merosot. Kita kehilangan potensi inovasi dan kreativitas karena generasi penerus kita terlalu terbebani oleh beban finansial yang mereka buat sendiri. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita akan memiliki generasi yang secara fisik ada, namun secara finansial sudah lumpuh sebelum mereka mencapai usia emasnya. Efek jangka panjangnya sangat terasa pada pola menabung masyarakat kita yang kian memprihatinkan. Ketika kelas menengah kita terlalu sibuk membayar cicilan barang-barang yang nilainya terus turun, gak ada lagi sisa uang yang bisa dialokasikan buat investasi produktif atau sekadar dana darurat. Padahal, dana darurat adalah satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkan kita saat badai PHK atau krisis ekonomi yang lebih besar benar-benar menghantam tanpa peringatan. Tanpa adanya bantalan finansial yang kuat di tingkat individu, negara akan memikul beban yang jauh lebih berat saat terjadi guncangan ekonomi. Masyarakat yang tidak punya tabungan akan langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan hanya dalam hitungan minggu setelah kehilangan pekerjaan. Inilah yang membuat krisis 2026 terasa begitu mengancam. Kita terlihat sibuk bergerak maju, padahal sebenarnya kita sedang berdiri di atas lantai kaca yang sudah retak 1000. Jangan kaget kalau tiba-tiba harga beras, telur, atau cabai melonjak lagi ke angka yang nggak masuk akal dalam waktu singkat. Masalahnya sekarang bukan cuma soal cuaca yang makin sulit ditebak atau gagal panen musiman saja, tapi ada masalah struktural yang lebih dalam. Lahan tani kita makin habis berubah jadi beton perumahan dan pabrik. Kita sedang menghadapi situasi di mana jumlah mulut yang harus diberi makan terus bertambah, tapi tanah yang menghasilkan makanan itu justru makin menyempit setiap harinya. Ditambah lagi, generasi muda kita sekarang banyak yang ogah jadi petani karena dianggap tidak menjanjikan secara finansial dibandingkan kerja kantoran atau jadi content creator. Akibatnya,
sektor hulu pertanian kita kehilangan tenaga ahli dan inovasi, sehingga kita makin bergantung pada impor untuk urusan dapur. Kalau fondasi paling dasar, yaitu makanan saja sudah goyang, stabilitas negara tinggal nunggu waktu buat ikut terseret dalam kekacauan yang lebih besar. Kita seringkali lupa atau mungkin terlalu silau dengan pembangunan infrastruktur canggih dan gedung-gedung tinggi di pusat kota, padahal urusan perut itu jauh lebih fundamental. Saat kita sibuk mengejar predikat negara maju dengan teknologi digital, ketahanan pangan kita justru makin rentan karena kita lebih memilih jalan pintas lewat impor daripada membenahi masalah hulu di pertanian sendiri. Bergantung pada negara lain untuk makan adalah strategi yang sangat berisiko di tengah kondisi global yang makin tidak stabil. Kenaikan harga pangan global atau gangguan pada jalur logistik internasional bisa langsung bikin dapur warga kita kebakaran. Tanpa adanya benteng pertahanan dari produksi lokal yang kuat, kita nggak punya kendali atas harga makanan kita sendiri. Kita seolah-olah sedang membangun rumah mewah di atas tanah yang rawan longsor. Terlihat megah dari luar, tapi fondasi dasarnya yaitu kemandirian pangan sebenarnya sedang keropos dan siap ambruk kapan saja. Dampak dari kenaikan harga pangan ini nggak main-main, karena yang paling pertama dan paling parah terkena imbasnya adalah masyarakat kelas bawah. Saat sebagian besar pendapatan bulanan habis hanya untuk urusan makan, sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak pasti bakal dikorbankan. Ini adalah awal dari penurunan kualitas sumber daya manusia kita secara sistemik, karena gizi yang cukup tidak lagi bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat secara merata. Krisis ini menciptakan tekanan sosial yang sangat tinggi dan bisa memicu kecemasan kolektif di tengah masyarakat. Ketika orang mulai merasa kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok paling dasar, kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi akan mulai luntur. Inilah yang membuat krisis pangan di 2026 ini bukan sekadar soal harga cabai yang naik, tapi soal masa depan generasi kita yang terancam tumbuh dalam keterbatasan gizi dan biaya hidup yang mencekik. Dunia investasi global saat ini sedang berada dalam fase yang sangat tidak menentu dan penuh kehati-hatian. Investor besar itu ibarat burung migrasi. Mereka punya insting yang sangat tajam untuk mendeteksi risiko, dan mereka bakal segera terbang ke tempat yang lebih aman begitu mencium bau ketidakstabilan ekonomi di sini. Ketika sentimen negatif mulai menyebar, aliran dana yang tadinya masuk untuk membangun proyek-proyek besar bisa tiba-tiba ditarik keluar dalam sekejap mata. Keluarnya modal asing ini bukan cuma angka di layar bursa efek, tapi punya dampak nyata terhadap ketersediaan likuiditas di dalam negeri. Tanpa dukungan dana dari luar, proyek-proyek infrastruktur atau ekspansi bisnis skala besar bisa terhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Kita sedang bersaing dengan negara-negara lain untuk memperebutkan kepercayaan pasar, dan sedikit saja salah langkah dalam kebijakan, kita bisa kehilangan sumber pendanaan utama yang selama ini menopang pertumbuhan kita. Jika aliran dana keluar secara masif terus terjadi dan lebih besar daripada modal yang masuk, nilai tukar rupiah kita bakal berada di bawah tekanan yang sangat hebat. Imbasnya sangat terasa ke kehidupan sehari-hari. Harga barang yang punya komponen impor, seperti gadget, komponen elektronik, hingga bahan bakar dan bahan baku industri bakal ikut naik tajam. Ini adalah inflasi yang dipicu oleh melemahnya mata uang kita sendiri terhadap dolar atau mata uang asing lainnya. Tekanan pada rupiah ini menciptakan efek domino yang sulit dihentikan dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan yang punya utang dalam mata uang asing bakal kesulitan membayar cicilannya, yang pada akhirnya bisa memicu gelombang efisiensi atau PHK masif. Kita harus sadar bahwa stabilitas ekonomi kita sangat bergantung pada persepsi dunia luar terhadap kesehatan keuangan negara kita. Dan saat ini, persepsi itu sedang diuji oleh situasi global yang semakin tidak menentu. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan utang luar negeri hanya untuk menutupi defisit anggaran yang terus membengkak setiap tahunnya. Ada titik jenuh di mana beban bunga utang bakal menjadi terlalu berat untuk ditanggung oleh anggaran negara. Dan di saat itulah pemerintah biasanya terpaksa mengambil keputusan pahit. Pemotongan subsidi di sana-sini, mulai dari subsidi energi hingga bantuan sosial, seringkali menjadi jalan pintas yang justru langsung memukul daya beli masyarakat kecil. Ketergantungan pada utang ini ibarat kita sedang meminjam waktu dari masa depan untuk membiayai pengeluaran hari ini. Jika uang hasil utang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang benar-benar produktif,
kita hanya sedang mewariskan beban finansial yang luar biasa berat bagi generasi mendatang. Kita perlu mulai berbenah dan mencari sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan agar tidak terus terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang yang membahayakan kedaulatan ekonomi kita sendiri. Bukan cuma soal ekonomi makro yang bikin pusing, tapi teknologi digital juga sedang merombak total aturan main di dunia kerja kita. Di tahun 2026 ini, banyak pekerjaan administratif, entry data, hingga posisi repetitif lainnya yang mulai digantikan secara masif oleh sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan-perusahaan besar kini lebih memilih investasi pada perangkat lunak pintar yang bisa bekerja 24 jam tanpa lelah, daripada harus menambah jumlah staf manusia untuk tugas-tugas teknis. Pergeseran ini terjadi begitu cepat sehingga banyak dari kita yang belum sempat bernapas untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Jika dulu ijazah dianggap sebagai tiket emas untuk mendapatkan posisi aman di kantor, sekarang realitasnya jauh berbeda dan cenderung kejam. Kita sedang memasuki era di mana efisiensi adalah segalanya bagi industri, dan sayangnya, efisiensi tersebut seringkali harus dibayar dengan berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja manusia di berbagai lini sektor formal. Masalah terbesarnya adalah kecepatan penyerapan tenaga kerja kita tidak sebanding dengan percepatan perubahan teknologi yang ada. Banyak lulusan baru dari kampus ternama sekalipun yang membawa ijazah mentereng, tapi sayangnya mereka tidak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini yang serba digital. Hal ini menciptakan fenomena pengangguran terdidik, di mana banyak anak muda yang punya gelar, namun kesulitan mencari tempat yang mau menampung keahlian lama mereka. Kesenjangan keterampilan ini menjadi penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi kita karena menciptakan ketidakseimbangan di pasar kerja. Di satu sisi, perusahaan kesulitan mencari ahli teknologi tingkat tinggi, namun di sisi lain jutaan orang memperebutkan pekerjaan kasar yang jumlahnya makin menyusut. Tanpa adanya reformasi besar-besaran dalam sistem pelatihan dan pendidikan kita, angka pengangguran di usia produktif akan terus membengkak dan menjadi beban sosial yang berat bagi stabilitas nasional. Ketimpangan sosial ini pun bakal makin lebar dan menciptakan jurang yang sangat nyata di tengah masyarakat kita. Mereka yang punya akses terhadap modal dan teknologi bakal makin kaya dengan memanfaatkan sistem otomatisasi, sementara mereka yang tertinggal tanpa keterampilan baru bakal makin sulit buat sekadar bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan. Ekonomi kita terancam terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Kelompok yang mengendalikan mesin dan kelompok yang tergilas oleh kemajuan zaman. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya jaring pengaman sosial yang memadai, rasa frustrasi massal bisa muncul ke permukaan kapan saja. Kita tidak bisa hanya membanggakan kemajuan teknologi tanpa memikirkan nasib jutaan orang yang ruang geraknya makin terjepit oleh perubahan tersebut. Inilah yang membuat tahun 2026 menjadi titik krusial bagi kita semua untuk mulai berpikir ulang tentang bagaimana cara kita bekerja dan bertahan di tengah disrupsi yang tidak mengenal ampun ini. Kadang kita merasa ada yang aneh. Angka inflasi resmi yang diumumkan pemerintah mungkin terlihat stabil dan rendah, tapi kenyataan saat kita belanja di lapangan terasa jauh berbeda. Perbedaan mencolok ini terjadi karena metode perhitungan inflasi seringkali menggunakan keranjang komoditas yang tidak selalu mencerminkan kenaikan biaya hidup real bagi keluarga di kota-kota besar. Akibatnya, kita sering merasa kecolongan karena pengeluaran membengkak tanpa adanya peringatan dari data statistik yang beredar di berita. Kesenjangan informasi ini sebenarnya sangat berbahaya bagi perencanaan keuangan jangka panjang kita sebagai masyarakat awam. Jika kita hanya percaya pada angka-angka administratif tanpa melihat realitas kenaikan biaya sewa tempat tinggal, biaya sekolah, hingga transportasi, kita akan terjebak dalam rasa aman yang palsu. Kita mengira tabungan kita masih bernilai sama, padahal secara perlahan namun pasti, daya beli dari setiap lembar uang yang kita simpan sedang dikikis oleh lonjakan harga yang tidak tercatat secara formal. Selain kenaikan harga yang terang-terangan, kita juga sering berhadapan dengan trik halus yang dikenal sebagai shrinkflation. Kamu pasti sadar kalau beberapa produk favoritmu harganya tetap sama, tapi ukurannya terasa makin kecil atau isinya jadi lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah strategi produsen untuk menaikkan harga tanpa memicu kepanikan atau protes dari konsumen,
Namun secara teknis, kita sebenarnya sedang membayar lebih mahal untuk mendapatkan manfaat yang lebih sedikit. Fenomena ini adalah bentuk inflasi terselubung yang menyerang konsumsi rumah tangga secara perlahan tapi konsisten. Saat semua merek mulai melakukan hal yang sama untuk menekan biaya produksi, dompet kita lah yang pada akhirnya menjadi korban paling nyata. Jika kita tidak jeli melihat perubahan volume atau kualitas pada barang yang kita beli, kita akan terus merasa heran mengapa uang bulanan habis lebih cepat, padahal pola belanja kita masih terasa sama seperti biasanya. Membangun kesadaran akan inflasi yang sebenarnya terjadi ini sangat penting agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan finansial yang krusial. Tanpa pemahaman yang tepat tentang nilai uang yang terus menyusut, kita mungkin akan ragu untuk berinvestasi atau malah mengambil pinjaman yang terlihat ringan, namun sebenarnya sangat membebani di masa depan. Kita harus sadar bahwa di tahun 2026 ini, membiarkan uang menganggur di bawah bantal sama saja dengan membiarkan aset kita menguap dimakan oleh waktu. Menghadapi krisis yang tidak disadari ini memerlukan kecerdasan finansial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jangan sampai kita merasa hidup sudah mapan hanya karena saldo di rekening terlihat tetap. Padahal, secara real, standar hidup kita sebenarnya sedang menurun akibat tekanan harga yang sistemik. Dengan memahami realitas ini, kita punya kesempatan lebih besar untuk mengatur ulang strategi pengeluaran dan mencari alternatif pendapatan lain sebelum krisis ini benar-benar menjepit ruang gerak kita secara total. Jadi, apa kita harus panik melihat semua prediksi ini? Jawabannya tentu tidak perlu, tapi kita wajib mulai waspada dan sadar penuh. Krisis di tahun 2026 ini tidak datang dengan ledakan besar yang dramatis dalam satu malam, melainkan melalui tekanan-tekanan kecil yang konsisten menghimpit keseharian kita secara perlahan. Kuncinya cuma satu. Mulai detik ini juga, kita harus lebih bijak dalam mengelola setiap rupiah yang kita punya, memangkas utang konsumtif yang tidak perlu, dan mulai fokus membangun benteng pertahanan finansial yang kokoh bagi keluarga. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang makin nyata, aset yang paling aman dan tidak akan pernah tergerus inflasi adalah kemampuan kita untuk terus belajar, serta beradaptasi dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Jangan hanya jadi penonton di tengah badai, tapi jadilah pihak yang sudah menyiapkan payung jauh sebelum hujan benar-benar turun dengan derasnya. Dengan kesiapan mental dan finansial yang matang, kita bukan hanya sekadar bertahan, tapi tetap bisa menemukan peluang di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kondisi ekonomi ke depan memang nggak bisa kita tebak sepenuhnya, tapi kita bisa memilih untuk jadi lebih siap. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus diskusi tentang strategi bertahan hidup di tengah ketidakpastian 2026. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk konten edukasi mandiri. Dan bagikan juga ke grup keluarga atau teman dekat agar lebih banyak orang yang mulai sadar dan waspada sejak dini. Sampai jumpa di video berikutnya.